Bang, bagaimana tanggapannya? Partai Gerakan Rakyat telah resmi dideklarasikan. Anies Baswedan diangkat sebagai anggota kehormatan sekaligus calon presiden yang akan diusung. Ya, itu sudah benar. Secara strategis, langkah ini bisa kita pahami sebagai keputusan yang rasional, meskipun sangat berat dalam prakteknya nanti. Membangun partai politik baru hingga mampu bertahan apalagi menang pemilu, bukan pekerjaan yang ringan. Ia menuntut sumber daya, infrastruktur, kaderisasi, dan waktu yang sangat panjang. Makanya dalam teori-teori pelembagaan partai, partai baru hampir selalu berada pada posisi paling rapuh dalam siklus elektoral. Tapi kalau menurut saya, membangun rumah sendiri akan lebih bermakna buat Anies daripada terus menggantungkan nasib politiknya pada partai-partai yang sudah ada. Hari ini numpang partai ini, besok numpang partai itu. Ya, daripada begitu terus, memiliki kendaraan politik sendiri akan memberi kepastian arah, identitas, dan kontrol narasi. Dalam teori-teori kepemimpinan politik, konsistensi antara gagasan, kendaraan, dan tindakan adalah fondasi dari political credibility. Tanpa itu, seorang tokoh mudah terjebak dalam citra oportunistik. Kalau boleh jujur, selama ini problem utama Anies bukan kekurangan elektabilitas atau gagasan, melainkan ketiadaan basis institusional yang stabil. Ketika seorang figur hari ini memuji ketua partai A karena diberi tumpangan, kemudian besok memuji ketua partai B karena tumpangan berpindah, lalu lusa mengkritik partai sebelumnya karena tak lagi relevan, maka yang terbaca publik bukan kedewasaan politik, melainkan ketergantungan, sikap oportunistik. Dalam literatur politik, ini disebut sebagai floating leadership, pemimpin yang bergerak tanpa jangkar institusional. Padahal kepemimpinan yang kuat justru diuji dari komitmen jangka panjang, bukan kecakapan bermanuver sesaat. Politik memang seni kemungkinan, tetapi bukan seni inkonsistensi. Publik menilai pemimpin bukan hanya dari apa yang dia ucapkan, melainkan dari kesetiaannya pada garis perjuangannya sendiri. Jika hari ini kedelai, besok tempe, hari ini bersama satu poros, besok berseberangan tanpa penjelasan ideologis, maka yang runtuh bukan hanya kepercayaan, tetapi juga legitimasi moral kepemimpinan itu sendiri. Kita semua pasti masih ingat kok, dulu Pak Anies muji-muji Pak Jokowi saat jadi juru bicara paslon Jokowi JK. Habis Pak Prabowo dia kritik, kemudian dia diangkat menjadi Mendikbud hingga akhirnya direshuffle. Kemudian dia diusung sebagai Cagup DKI oleh Pak Prabowo. Dia puji-puji Pak Prabowo setinggi-tingginya, sembari mengkritik kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Orang yang sebelumnya dia puji-puji. Setelah momentum Pilpres datang, dia lawan lagi Pak Prabowo. Dia kritik habis sikap politik dan kebijakan-kebijakan Pak Prabowo selama menjadi Menhan. Setelah kalah di Pilpres, dia mau maju lagi di Pilkada DKI. Nasdem tidak mau mendukung, mencoba merapat ke PDIP. Ya PDIP nggak mungkin beri tumpangan, karena mereka sudah membaca track record politik Anies Baswedan. Anies sendiri kan sering ngomong, memilih pemimpin itu, lihat rekam jejaknya. Setuju Pak, rekam jejak itu berbicara, memberi pesan dan informasi kepada orang lain tentang siapa kita, apa yang pernah kita perbuat di masa lalu. Karena itu, meskipun pada akhirnya Partai Gerakan Rakyat ini akan menyusuri jalanan yang terjal dan panjang, pilihan itu secara politik lebih sehat bagi Anies. Dia tidak lagi sekedar penumpang dalam sistem kepartaian, tetapi mencoba menjadi arsitek rumahnya sendiri. Dalam demokrasi modern, pemimpin besar itu lahir bukan dari seringnya berganti tumpangan, melainkan dari keberanian menempuh jalan yang konsisten meskipun berat. Dan di politik, konsistensi itulah yang membedakan antara figur populer sesaat dan pemimpin berkarakter jangka panjang. Thank you.